saya jelaskan ya. Kosin itu apa? Kosin apa? Ya kosin kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ada momen kocak lagi ya ketika di Rakyat Bersuara. Lagi-lagi Andi Azwan harus menahan malu berardu argumen dengan topi merah. Ya, di sini menjelaskan soal foto yang dimana foto Pak Jokowi yang diijazah dengan foto Pak Jokowi yang sekarang apakah match, apakah mirip, berapa persen dan lain sebagainya. Tapi lucunya guys, Andi Azwan ini siapa sih? Apakah beliau itu pakar IT atau pakar apa gitu loh? Kok seringkali membahas ataupun menerangkan soal yang seperti ini gitu, image processing dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan memang soal teknis ya, yang dimana memang harus punya ilmunya gitu. Yang kita tahu ya, seperti yang berkali-kali Pak Roy Suryo katakan bahwasanya Andi Azwan itu sastra Jepang katanya kan. Jadi kan kok bisa menjelaskan seperti ini gitu, sehingga ketika di panggung Rakyat Bersuara si topi merah menjelaskan nih dengan rumus-rumusnya sampai mengatakan kosin ya kan. Si Andi Azwan menjawab kosin. Langsung ditertawakan oleh Pak Roy Suryo karena terlihat sekali Andi Azwan tidak paham ya guys. Dan bayangkan Bung Aiman sampai megang perut loh saking ngakaknya. Dan ini baru pertama kali. Jadi lucu banget nih ya. Nah, kita lihat dulu nih. Batas kemiripan. Ya, batas kemiripan. Oke. Misalkan, nah itu juga ada metodenya, similarity metodenya. Ada tiga yang saya sebutkan. Nah, Anda mau mengatakan apa? Dari sini kelemahannya apa? Coba. Di sini itu match-nya berdasarkan apa? Kosin atau Manhattan? Kosin. Bagaimana kosin katanya? Kosin similarity. Oke, kalau misalkan begitu, Kan saya jelaskan ya. ya. Nah dulu nih, di sini spontan Andi Azwan langsung ngomong kosin katanya. Karena kata topi merah ada 3 metode gitu kan. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah si Bung Andi Azwan ini tahu dan paham gitu loh. Sementara beliau ini nggak paham. Kita lihat. Cinta apa? Nah, Di sini nggak bisa menjelaskan kan ketika Bung Aiman menanyakan kosin itu apa. Sehingga sampai pegang perut tuh. Apa ngakak ketawa. Terpingkal-pingkal. Aduh kocak banget ini guys. Bener-bener kocak dah. Kita ulang. Saya jelaskan ya. ya. Kosin itu apa? Nah, Saya nggak ngerti kosin apa. ya kosin kagak. Tadi kosin. Nggak ngerti kosin itu apa. Gimana coba ini? Gimana katanya pakar ini. Terus Kosin Manhattan. Tanya gak usah. Sama satu lagi yang menggunakan yang kosin fungsi itu dari Pythagoras. kosinus. Oh, itu hitungan. sinus, kosinus. Sinus. Oh, Ya, baru ngerti dia. Oke. Ya nggak ngerti dia. Sin kos tan. Sin cos tan. Kamu nggak ngerti kamu udah. Kamu nggak Jadi ngerti. gini, Anak aku jelasin sastra ya. Jepang. Boleh. Sastra Jepang mau jelasin ini. Kosin itu nah ini ya. Dikatakan lagi oleh Pak Roy Suryo, anak sastra Jepang katanya. Anak sastra Jepang kok mau jelasin ini. Jadi emang dibuat lucu kita guys. Kok bisa gitu loh. Ya kan, harusnya kan yang menjelaskan hal ini itu ya memang harus pakarnya. Kalau dari pihak sebelah sana ya paling enggak Bung Joshua Sinambela atau Pak Roni Teguh ya. Harusnya itu yang menjelaskan, bukan justru Bung Andi Azwan gitu. Karena basic ilmunya kan nggak di situ gitu loh. Ini kan soal teknis soalnya kan. Kalau nggak ngerti rumusnya, ya bakal blenyo kayak tadi itu. Ketika Bung Aiman menanyakan kosin itu apa, nggak tahu kan, sampai ketawa. Kan ini lucu banget gitu loh. Gua seneng banget di episode yang ini. kosinus. Sinus. Oh, Ya, baru ngerti. Tanya gak usah. Sama satu lagi yang kosin nggak menggunakan ngerti, yang kosin fungsi itu dari Pythagoras. Di sini Pak Roy Suryo juga ngotot banget gitu mengatakan kosin nggak ngerti. Itu membuat Andi Azwan semakin malu gitu loh. Dan melihat ekspresi dari lawyernya Pak Jokowi juga, Pak Rifai ya. Pak siapa namanya? Lupa. Nah itu juga sampai bengong loh, Kita lihat ya. Nah di sini. Kan saya jelaskan ya. Ya. Kosin itu apa? Nah Nah, Saya nggak ngerti di sini Pak Rifai bengong ngelihat Andi Azwan nggak bisa ngejawab sampai ketawa nih. kosin apa? Ya kosin kagak. Tadi kosin terus kosin Nggak ngerti. Manhattan. Tanya gak usah. Sama satu lagi yang kosin nggak menggunakan ngerti. yang Kosin fungsi itu dari Pythagoras. kosinus. Oh, itu tuh akhirnya dikasih tahu nih sama Pak Rifai Bung Andi Azwan di sini. Baru ngeh nih Bung Aiman baru ngeh di sini. Coba kita dengar. Itu sinus, kosinus. Sinus. Oh, Ya, baru benar. ngerti dia. Oke. Ya nggak ngerti dia. Sin kos tan. Sin cos tan. Kamu nggak ngerti kamu udah. Kamu nggak ngerti. Ya teman-teman, Roy Suryo kembali desak kasus ijazah Jokowi di stop. Nah teman-teman, kasus ijazah Jokowi ini masih bergulir teman-teman, dan
seperti yang telah kita tonton tadi ya di cuplikan video tadi teman-teman, maka ada saja hal-hal yang lucu yang membuat kita wah, sebenarnya ya untuk masalah-masalah seperti ini ya tidak perlu dibahas sedetail mungkin, karena ya bagaimanapun juga yang membahas itu, maka sampai sekarang juga ijazah yang dipersoalkan itu tidak pernah ditunjukkan. Nah, berarti kan sia-sia semua yang dibahas, yang diperdebatkan itu, karena belum tentu juga yang diperdebatkan atau yang dibahas itu adalah yang aslinya, sedangkan yang aslinya berada di tangan Pak Jokowi, dan sampai sekarang ya yang asli itu belum pernah ditunjukkan. Jadi sebenarnya disetopkan saja untuk pembahasan kasus ini, ditunggu bagaimana proses hukum ya, supaya tidak terus-menerus ada perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Kita masih belum tahu kapan sampai kasus ini segera selesai teman-teman, karena Pak Jokowi juga bersikeras bahwa tidak akan menunjukkan ijazahnya kalau bukan di persidangan. Tetapi ketika ada sidang juga, ya Pak Jokowi juga tidak pernah hadir. Ya, makanya kemarin ada salah satu alumnus dari UGM yang menggugat Pak Jokowi ke pengadilan karena tidak pernah hadir dalam setiap persidangan. Sudah bertahun-tahun kasus ini, dan dikabarkan bahwa ketika setiap kali ada persidangan, maka Pak Jokowi tidak pernah hadir. Makanya sangat disayangkan sekali ya mengenai pembahasan mengenai ijazah ini, sangat disayangkan sekali ya, habis waktu dan juga tenaga ya, masyarakat juga berpikir mengikuti hal ini ya, dan kita mengharapkan supaya segera ya dituntaskan, karena ini sudah sangat lama sekali, dan malah itu bisa mengalahkan ya drama ya, film drama Korea yang harusnya tidak terlalu rumit untuk menjelaskan, untuk mengungkap ini, tetapi ya dibuat rumit ya, sangat lama sekali. Bahkan pembahasan seperti itu tadi adalah pembahasan yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Ya kan yang dibahas itu kan sesuatu hal yang masih fotokopi, sesuatu hal yang masih belum asli. Nah jadi ya padahal bisa saja ya yang dibahas ini sangat jauh beda dengan yang aslinya, karena yang aslinya belum pernah ditunjukkan. Nah jadi ini menjadi satu perhatian bagi penegakan hukum untuk cepat mengambil alih bagaimana kasus ini ya, sehingga tidak berlarut-larut kasus ini. Siapa yang salah maka akan dihukum ya, maka akan jadi tersangka, menjadi di penjara, dan siapa juga yang tidak salah ya maka dia akan bebas ya, tidak sebaliknya. Oke, kita lanjut di sini. Roy Suryo kembali desak kasus ijazah Jokowi di stop. Kenapa Roy Suryo ini mendesak kembali bahwa kasus ijazah Jokowi ini di stop? Ya, bukan Roy Suryo ini sering ya menggali bagaimana ijazah Pak Jokowi. Oke, pakar telematika Roy Suryo kembali mendesak kepolisian segera menerbitkan surat penghentian penyidikan SP3 dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Nah, ternyata bahwa maksud dari Roy Suryo ini kan mereka sudah jadi tersangka. Nah, jadi mereka mendesak ke pihak kepolisian supaya ya tersangka mereka itu dicabut ya, dikeluarkan SP3 ya, karena tentu mereka memiliki alasan tersendiri. Dan kita tahu juga ya pihak kepolisian sudah menerbitkan surat SP3 ke 3 tokoh yang sudah mengikuti ya jalur restoratif justice teman-teman ya, dan meminta maaf kepada Pak Jokowi ya. Salah satunya adalah Rismond Hasiholan Sianipar. Kita tahu betul bagaimana Rismond Hasiholan Sianipar ya membongkar ijazah Pak Jokowi dari awal, yang menggebu-gebu ya, menjadi garda terdepan, bahkan berdalih mengenai penelitian ya, uji forensik dan lain sebagainya. Tapi sekarang ya dulunya dia menyerang dari ijazah Pak Jokowi, sekarang membela. Nah, jadi ini sesuatu hal yang belum pasti arahnya kemana ya. Sama juga dengan Roy Suryo, apakah nantinya akan seperti
hasil Holland Sianipar kita masih belum tahu, karena pada saat juga dulunya ya hasil Holland Sianipar atau Rismond ini ya bersikeras juga bahwa sampai kapanpun akan mengejar mengenai ijazah Pak Jokowi, dan bahkan bukan hanya ijazah Pak Jokowi yang dikejar katanya, ya ijazah Wakil Presiden Gibran pun ya dia mengejar hal itu. Nah, ketika itu maka kita tahu bagaimana Rismond Haseulan Sianipar ya dipermalukan di istana atau di tempat Wapres Gibran, teman-teman, ya ketika membawa satu ya nggak tahu kalau itu hadiah atau bagaimana, tapi ya Rismond disuruh bawa kembali keluar. Nah, itu ya kita tidak tahu seperti apa maksud dan tujuan hal tersebut, dan sampai Rismond pada saat itu ya agak-agak kebingungan ya saat itu. Oke. Roy menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa 4 tersangka lain dalam kasus tersebut berbelit-belit. Ya, polisi dinilai juga telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. Ya, sudah lama teman-teman Roy Suryo ini jadi tersangka, dan ini menjadi satu juga pertanyaan kita. Ya, mereka sudah jadi tersangka, kenapa pihak kepolisian tidak segera menahan? Nah, ini ya menjadi satu pertanyaan bagi masyarakat yang tentu tidak ada jawabannya. Ya, walaupun pihak kepolisian memberikan jawaban, tapi sesuatu hal yang tidak masuk akal. Mereka ya berkeliar begitu saja, menuduh ijazah Pak Jokowi dan lain sebagainya, ya, tapi tidak ya ditahan. Artinya kan sudah jadi tersangka, itu artinya bahwa bukti-bukti konkret, bukti-bukti bahwa mereka sudah benar-benar salah itu sudah ada. Nah, jadi inilah yang membuat masyarakat menjadi bingung dalam kasus ini. Nah, semula dia mendengar berkas perkara di dalam kasus tudingan ijazah Jokowi telah dilimpahkan pada 13 Januari 2026. Namun, belakangan kabar terbaru dikembalikan pada 26 Januari dan tidak kejelasan hingga saat ini. Nah, memang ya pihak kepolisian sudah melimpahkan ke kejaksaan pada saat itu, dan kejaksaan mengembalikan lagi ya alasan bahwa masih belum lengkap ya mengenai berkas-berkas dan juga ketentuan yang disediakan oleh pihak kepolisian, dan tentu itulah tugas pihak kepolisian untuk merangkup dari ketidaklengkapan itu. Dan seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwa ya sampai sekarang hal itu masih belum jelas, ya sudah berbulan-bulan. Oke. Kemudian setelah itu nggak balik lagi, padahal kan di aturan ada waktunya itu, ya harusnya itu sudah kedaluarsa. Makanya saya mendesak itu SP3, ujar Roy di program Head to Head. Nah, ternyata bahwa ya kata Roy Suryo itu sudah ada waktunya sebenarnya. Ya, makanya dia mendesak supaya ya diterbitkan saja surat SP3 itu, karena ya apa yang dilimpahkan ke kejaksaan itu sudah kadaluarsa, kata Roy Suryo, teman-teman. Oke, namun Roy menegaskan bahwa dirinya bukan meminta restoratif justice atau keadilan restoratif. Dia juga tetap mendesak agar Jokowi membuktikan ijazahnya. Nah, ini adalah penekanan yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwa dia meminta surat SP3 itu bukan dalam arti dia meminta restoratif justice. Nah, ini yang dihindari oleh Roy Suryo, bahwa tentu ketika meminta restoratif justice itu maka sama seperti ya Rismond Haseulan Sianipar mengakui ijazah Pak Jokowi asli, ya, dan meminta maaf. Tentu itu juga persyaratan-persyaratan kalau restoratif justice. Oke. Sebab kata Roy, penetapan dirinya sebagai tersangka tidak akan membuktikan keaslian ijazah Jokowi dalam pengadilan. Dia meyakini proses hukumnya saat ini adalah murni motif politik. Nah, ini yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwa ya prosesnya itu ya murni dengan motif politik, proses hukumnya seperti itu. Oke. Kita lanjut, teman-teman, ya, ini yang disampaikan oleh Roy Suryo, perhatikan baik-baik. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya, kemarin juga sudah ada yang baru kemarin di Solo, yang kemudian digugat baru lagi, kata Roy Suryo.
Nah, dalam perkara ini dari total 8 tersangka, 3 diantaranya mengajukan RJ dan telah diterbitkan. Ketiganya yakni Resmond Hasiolan Sianipar, Egi Sujana dan Damai Hari Lubis ya. Ya, ketiga ini teman-teman sudah menjadi mantan tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi karena pihak kepolisian sudah menerbitkan surat SP3. Kenapa? Karena mereka sudah lewat jalur restoratif justice. Nah, sementara proses hukum terhadap 5 sisanya masih berlanjut. Selain Roy, mereka yakni Kurnia Triyuni, ya, Rizal Fadilah, Rostam Effendi dan Ti Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Nah, artinya bahwa klaster pertama itu sekitar 1, 2, 3, 4 ya, sedangkan klaster kedua itu adalah tinggal 2 orang lagi. Oke. Kuasa hukum Roy dan Dr. Tifa, ya, Refli Harun mempertanyakan kejelasan perkara kasus tersebut karena tak kunjung diserahkan kembali oleh penyidik ke kejaksaan. Padahal kata Refli, penyidik hanya memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan kembali berkas perkara yang dikembalikan ke kejaksaan atau P19. Nah, ternyata ada waktunya teman-teman, dan Refli Harun yang mempertanyakan hal itu, bahwa kenapa sampai sekarang belum juga dikembalikan ke kejaksaan berkas-berkas itu. Ya, padahal waktunya setelah dikembalikan oleh jaksa, pihak kepolisian memiliki waktu 14 hari dan ini sudah lewat teman-teman, 14 hari sudah berbulan-bulan. Ya, katanya tadi di bulan Januari, sekarang sudah bulan Mei. Nah, kemudian KUHP lama itu memberikan batas yang limitatif yang untuk pengembalian P19, yaitu harus sudah dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari, kata Refli pada kesempatan yang sama. Nah, kasus fitnah dan pencemaran nama baik ijazah Jokowi telah diputuskan menggunakan KUHP lama karena kasusnya telah dimulai sebelum KUHP baru berlaku awal 2026. Nah, itu teman-teman tentang kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir. Silakan memberikan komentar Anda dan kita mengharapkan bahwa kasus ini segera selesai, tidak berlarut-larut dan ada proses penyelesaian yang tepat, cepat dan akurat.